Siang Kak. Siang. Sebelumnya boleh tahu gak nama kakak siapa? Nama kakak Eka Sri Rahayu. Biasanya kalau anak-anak di pramuka di Siaga atau di SD biasanya manggil Bunda. Sebelumnya kakak sudah menjabat sebagai pembina di SMP 15 ini sejak kapan? Sejak tahun 2015. Apa yang membuat kakak tertarik dengan dunia pramuka? Pertama, awalnya mungkin agak membosankan ya, karena kita nggak tahu medan seperti apa rasanya gitu kan, menghadapi anak-anak ini kan random ya. Jadi lama-kelamaan ternyata sekitar 1 tahun baru kelihatan bahwa justru anak-anak ini jadi obat. Jadi memang tingkah laku mereka itu yang tidak bisa kita tebak, itu membuat nyaman aja gitu. Jadi teman. Jadi makanya tadi kan ngobrol, ya. Mereka bertanya itu tidak ada kecanggungan. Terus jadi lama-lama jadi seru dan asik aja gitu. Dan berbagi ilmu gitu kan, apa yang kita punya, apa yang kita pelajari sebelumnya kita bagi dengan mereka, tahu dan mereka buat seperti ini. Dan jadi lebih menyenangkan. Kak, kalau boleh tahu, kakak ini membina di kelas berapa aja? Di sini pramuka itu aktif dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebenarnya. Tapi kebanyakan yang hadir itu adalah dari kelas 3 dan sampai kelas 6. Jadi ada siaga dan ada penggalang. Sebenarnya ada 2 orang, tapi yang satunya sakit. Saya punya pertanyaan Kak. Iya. Gimana cara kakak membuat kegiatan ini menyenangkan? Cara membuat kegiatan ini menyenangkan adalah dengan kadang metodenya itu diselang-seling. Misalnya hari ini, Rabu ini kita fokus kepada kegiatan materi. Nah, Rabu depan begitu pertemuan sekali lagi kita fokus kepada kegiatan permainan. Nah, atau seperti hari ini kita pakai metode begitu datang langsung beri materi dulu, beri soal, latihan. Kemudian nanti setelah mau pulang kita berikan mereka permainan. Jadi tidak melulu tentang belajar terus-menerus tanpa ada metode-metode yang lain. Terus pramuka kan memang ada metodenya. Dia ada metode belajar sambil melakukan. Dia ada metode belajar sambil bermain. Contoh belajar sambil melakukan adalah misalnya kami tuh biasanya ada bikin, karena ini anak siaga ya, mewarnai tapi menggunakan bahan alam. Jadi kita ambil dari daun-daunan atau bunga-bunga, ditumbuk dan langsung di tap di bukunya itu biar ada warnanya. Jadi itu belajar sambil melakukan. Dan banyak metode-metode yang lain yang biasa kita terapkan di sini. Contohnya salah satunya tadi ada permainan itu harus permainan tradisional, permainan yang sifatnya itu harus menantang energi mereka biar habis. Saya ada pertanyaan satu lagi Kak. Gimana cara mengikut sertakan orang tua untuk kegiatan ini? Apa ada yang nggak setuju? Orang tua sejauh ini mengikut sertakannya adalah dengan membiarkan mereka melihat. Kayak itu kan di sana itu ada contohnya orang tua nunggu, kan? Jadi mereka tahu kegiatannya itu positif dan bermanfaat, dan anak-anaknya tetap diizinkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Dan biasanya kalau seandainya kita mengadakan lomba, mengikuti kegiatan lomba di luar kegiatan sekolah, itu orang tuanya justru ikut serta melihat lomba itu secara langsung. Jadi tidak pernah kita tertutup. Misalnya kegiatan ini hanya terfokus untuk kita saja, tidak boleh diketahui orang-orang, tidak boleh dilihat dari luar, tidak boleh. Jadi kita semuanya terbuka, ini kan dilihat sama orang tuanya, kadang gurunya, kadang kepala sekolahnya. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Udah gitu ya. Kan di sini tuh kayak ada kegiatan saling mengenali gitu. Itu udah pernah dilakuin di SD ini apa belum? Sebenarnya untuk siaga, bukan siaga ya,
itu kegiatan tali temali itu sangat minimal. Jadi mereka memang fokusnya kegiatan adalah kegiatan bermain kebanyakan anak siaga ini, dan lebih ke mengenal sesuatu dari awal. Jadi bukan kalau tali temali itu sifatnya dia sudah di anak SMP atau penggalang. Tapi karena sifat pengenalan, kita kenalkan tali dengan 3 macam jenis simpul. Simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul mati. Untuk simpul-simpul dasar seperti itu. Dan sudah pernah dipraktekkan, sudah pernah diajarkan, dan penguatan itu sudah pernah. Tapi tidak dituntut bagi mereka untuk harus bisa tali temali sangat mahir seperti perangkat penggalang. Tahu informasi tentang tali temali aja. Bisa sama pikiran capek mengajar anak ini kan kadang bingung ya. Selalu karena mereka ini kan aktif, super aktif. Kalau tantangan untuk anak siaga adalah mereka itu lebih senang bermain daripada belajar, dan mereka itu bisa nutur sendiri. Enggak, kita harus main, terus main. Jadi cukup belajarnya, capek kan ya kan? Jadi energi mereka itu memang berlebihan. Jadi kalau disuruh pernah nggak capek, akan selalu ada masa capeknya. Tapi memang disitulah tantangannya, kita harus main dengan mereka supaya capeknya kita kan, kalau capeknya orang dewasa kan tuh lebih ke capek dalam urusan misalnya perasaan gitu kan, capeknya tuh bukan lebih ke fisik gitu. Nah tapi dengan bermain dengan mereka, bermain dengan mereka itu justru mengurangi rasa capeknya kita itu justru. Jadi awalnya tuh kalau kita pikir-pikir memang kayak ada mungkin ini pasti capek nih ngurus mereka, tapi begitu kita main sama-sama dengan mereka, hilang semuanya, lelah itu tuh hilang. Jangan aja di rumah. Iya. Kami Bu. Iya. Ini tanya metode apa saja yang Kakak gunakan untuk menjaga semangat anak-anak? Metode kepramukaan itu sebenarnya ada banyak, tapi yang paling dominan yang kita gunakan untuk menjaga semangat mereka adalah pertama belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan itu adalah contohnya kita membuat hastakaria, itu belajar sambil melakukan. Atau menanam benih. Contohnya aja paling simpel itu menanam bibit campak kacang hijau. Kemudian belajar sambil bermain. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Jadi tidak boleh kita kegiatan itu di dalam ruangan, kegiatan itu di dalam terbuka. Pramuka kegiatan di dalam terbuka, dan kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi mereka tuh tidak boleh kegiatannya itu monoton, harus ada kegiatan yang menarik dan menantang. Misalnya kita pernah melakukan hiking kecil-kecilan untuk mereka, jalan di sekitar sekolah ini, mereka suka. Bagaimana Kakak memahami nilai dasar Dharma, menanamkan Dharma Pramuka. Kita mulai dari hal-hal yang ringkas dan hal yang kecil. Contohnya pada saat upacara pembukaan, mereka nggak boleh berbicara, harus patuh. Jadi kalau seandainya ada yang berbicara, kita berikan hukuman atau kita total ulang, upacaranya tidak sah. Nah kayak gitu. Jadi mereka tahu bahwa pada saat upacara itu harus posisinya sempurna dan tidak boleh berisik kayak gitu. Pada saat baca doa misalnya, ada yang bermain-main misalnya sambil makan, kita ulang. Berarti mereka tahu kan, baca doa kalau baca doa itu harus tertib, semuanya itu kita tanamkan dari hal-hal yang kecil dengan memberikan hukuman. Jadi mereka tahu bahwa ini tuh harus serius. Nah, yang ini boleh untuk dibawa bermain gitu. Sore. Bagaimana anak-anak saat mengikuti kegiatan pramuka, apakah mereka antusias dan ingin belajar pramuka? Kalau belajar hal-hal baru itu mereka sangat antusias dan sangat senang. Tapi mengenai respon mereka untuk kegiatan pramuka itu setiap minggu itu sebenarnya sama seperti kita membina, ada naik, ada turun, kadang ada moodnya bagus, kadang ada moodnya tidak bagus. Tapi yang saya salut dari mereka adalah mereka walaupun tidak bersemangat, tapi mereka tetap datang karena
bertemu dengan teman-temannya di sini gitu kan, jadi tidak sepi. Dan mereka itu di sini sudah pasti gitu, walaupun belajar dulu gitu, tapi mereka yakin gitu, main gitu lagi. Mereka tuh respon mereka tuh akan senang gitu datang karena harapan mereka tuh ada bermain gitu di sini.